Shalom, saudara yang dikasihi dan dimuliakan oleh Tuhan. Salam jumpa kembali. Di saat ini kita boleh bersukacita dan bersyukur oleh sebab kasih setia Tuhan yang besar yang telah membawa kita sampai di siang hari ini. Senang sekali dapat berjumpa dengan saudara. Kita masih belajar di dalam seri pelajaran orang Kristen yang rendah hati. Bagian yang kedua, saat ini kita belajar dengan satu tema, arti penting salib bagi kita. Arti penting salib bagi kita. Sebagai firman Tuhan yang akan membimbing kita di dalam pelajaran saat ini, mari kita melihat Ibrani pasal yang ke-12 ayatnya yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Firman Allah berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Apa yang perlu kita lakukan menurut perintah di dalam ayat ini? Kita diperintahkan untuk melakukan kehidupan yang penuh dengan iman percaya. Kita diperintahkan untuk hidup di dalam iman yang percaya bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai anak Allah, telah hidup tanpa dosa, bahkan telah menyerahkan nyawanya menjadi korban yang menggantikan posisi kita, sehingga kita yang berdosa dapat menerima penebusan dan segala dosa kita diampuni oleh Tuhan. Kita melihat berikutnya di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-23. Katanya, kata Yesus kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Hari-hari ini dunia sedang diperhadapkan dengan pergumulan akibat meluasnya pandemi virus corona, dan dampaknya ikut juga dirasakan oleh kita yang ada di sini. Tetapi di hari Jumat ini adalah satu kesempatan yang luar biasa ketika kita sebagai orang-orang percaya dapat bersekutu bersama-sama merayakan atau memperingati hari raya Paskah, kematian Yesus di atas salib untuk menebus kita manusia yang berdosa. Dan nanti di hari yang ketiga kita juga akan memperingati hari Paskah. Itulah hari kemenangan, kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salib bukan sekedar lambang di dalam agama Kristen, bukan juga ornamen atau hiasan di dinding rumah, menjadi liontin kalung atau lukisan yang menghiasi ruangan-ruangan di dalam rumah kita. Tetapi salib adalah kesaksian iman di dalam kehidupan kita. Apa arti penting salib bagi iman kita? Yang pertama, kita belajar bahwa di salib ada pengampunan. Galatia pasalnya yang ketiga ayat yang ke-13 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Bagi banyak orang yang tidak mengerti makna sebuah pengampunan, bahwa ada satu pribadi yang bersedia untuk mati bagi orang lain,
menjadi penanggung dosa bagi orang lain, menjadi penebus salah bagi orang lain. Tentunya peristiwa Kristus mati untuk memikul dosa umat manusia di dalam dirinya sangat tidak masuk akal. Tetapi peristiwa penebusan yang dikerjakan oleh Kristus kita terima dengan iman yang membawa kita kepada pengampunan. Kalau kita tidak percaya, maka dosa-dosa kita tidak akan diampuni, dan kita akan terus merasa bersalah. Kita akan terus merasa memiliki hutang. Kita akan senantiasa hidup di dalam ketidakberdayaan karena beban dosa yang berat, yang tidak mampu kita pikul, yang tidak mampu kita tanggung, yang akan terus menjadi beban kehidupan kita sampai selamanya. Ketika Yesus menebus kita dari hukuman, dari kutukan, dari dosa, Yesus mencurahkan darahnya. Darah di sini diartikan sebagai nyawa Yesus yang dikorbankan. Bukan sekedar darah dalam arti cairan berwarna merah yang menetes dari dalam tubuhnya. Di dalam kitab Ibrani pasal 17 ayatnya yang ke-14, Imamat pasalnya yang ke-17 ayatnya yang ke-14, kita mendapati di sana Imamat pasal 17 ayat 14, karena darah itulah nyawa segala makhluk. Jadi ini berbeda dengan pemahaman umum. Kalau hanya dimaknai sebagai darah bisa mengampuni dosa, maka tentunya tidak harus mati. Cukup mungkin mendonorkan 250 cc dari darah di dalam tubuh Yesus, dan itu sudah cukup. Tetapi di dalam pengertian ini, nyawa Yesus yang dia korbankan, yang dia berikan, sehingga bagi saya dan saudara yang mau percaya, ada pengampunan dari dosa. Nyawa Yesus yang tak berdosa menjadi korban pengganti untuk saya dan saudara. Mazmur pasal 49 ayatnya yang ke-8 dan ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, tidak seorang pun dapat membebaskan dirinya atau memberikan tebusan kepada Allah ganti nyawanya, karena terlalu mahal harga pembebasan nyawanya dan tidak memadai untuk selama-lamanya. Di zaman perjanjian lama, orang-orang Israel mengorbankan darah domba, lembu atau kambing jantan, tetapi darah binatang tidak bisa menghapuskan dosa. Darah binatang yang dikorbankan di dalam ibadah-ibadah orang Israel hanya bisa menutupi dosa untuk sementara waktu, sehingga setiap hari mereka harus terus berulang-ulang mempersembahkan korban binatang. Dan setiap kali mereka mempersembahkan korban binatang, tetap menyisakan ada rasa ketidaksempurnaan, ada yang kurang, ada rasa bersalah yang tidak bisa diselesaikan oleh pengorbanan binatang. Tetapi Yesus datang untuk menjadi korban pengganti, sehingga dinubuatkan dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia.
Di dalam kitab Yohanes pasalnya yang ke-15 ayat 13 berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu adalah pernyataan yang keluar dari Yesus sendiri kepada saya dan saudara. Karena kasih Yesus bagi saya dan saudara, maka Dia mengorbankan nyawanya untuk saya dan saudara, sehingga kita yang mau percaya ada pengampunan di salib. Yang kedua, apa arti penting salib bagi iman kita? Di salib ada pendamaian. Efesus pasalnya yang kedua ayat 15 dan 16, sebab dengan matinya sebagai manusia. Nah, ini penting sekali untuk kita pahami. Banyak orang salah mengartikan Yesus adalah Allah, bagaimana mungkin Dia bisa mati? Iman Kristen menerima, menyatakan, menegaskan bahwa Yesus adalah sepenuhnya Allah dan Yesus adalah sepenuhnya manusia juga. Jadi di sini Efesus 2 ayat 15, sebab dengan matinya sebagai manusia, kealahan Yesus tidak pernah mati, tetapi kemanusiaan Yesus itulah yang mati di atas salib. Dengan matinya sebagai manusia, Ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera, dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ada pendamaian antara Allah yang kudus, Allah yang maha kudus, dengan manusia yang berdosa melalui salib. Allah yang sebelumnya terpisah dengan manusia, Allah sebelumnya sulit untuk dikenali, diperdamaikan, sehingga ada titik temu antara manusia yang hidupnya telah menerima pengampunan dan pendamaian. Itulah sebabnya Yesus menjadi korban pendamaian yang mendatangkan damai sejahtera bagi saya dan saudara. Kolose pasal 1 ayat 20. Kolose 1 ayat 20 berkata, dan oleh Dialah, oleh Yesuslah Ia memperdamaikan segala sesuatu. Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Haleluya. Pendamaian yang dikerjakan oleh Yesus sifatnya sempurna, final sekali untuk selama-lamanya, sehingga kita orang Kristen tidak perlu lagi melakukan penyembelihan korban binatang, atau tidak perlu lagi untuk menyalibkan diri kita. Apa yang dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengorbanannya di kayu salib, itu menjadi korban yang sempurna, bahkan terjadi sekali untuk selama-lamanya. Pendamaian itu kita terima dengan iman yang kita lakukan waktu kita mau percaya, waktu kita menjadi percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kita. Pendamaian yang kita dapatkan melalui pengorbanan Kristus di salib, itulah yang menjadikan kita sebagai anak-anak Bapa di sorga. Ini merupakan sebuah anugerah yang istimewa dan luar biasa, yang hanya dapat dirasakan oleh mereka yang sudah dan mau menerima pengorbanan Kristus di salib. Tentunya hal ini sangat tidak masuk akal, sangat sulit dipahami oleh mereka yang tidak mau menerima pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Apa arti penting salib bagi iman kita?
Yang pertama disalib ada pengampunan, yang kedua disalib ada pendamaian, yang ketiga disalib ada keselamatan. Injil Lukas pasal 23 ayat 43, Yesus berkata kepada seorang penjahat yang disalibkan bersama-sama dia, yang menyadari keberdosaannya dan yang memohon pengampunan daripadanya. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Melalui salib, anugerah keselamatan dinyatakan bagi semua orang. Keselamatan diberikan sebagai anugerah, harus kita jaga, harus kita pelihara. Orang Kristen, pengikut Kristus adalah orang-orang yang berjalan di dalam keselamatan, sehingga melalui momen pasca kematian Yesus Kristus, kembali kehidupan kita di bawah selangkah lebih dekat kepada Tuhan. Kita tidak lagi hidup di dalam cara yang lama. Kita tidak lagi menjalani kehidupan menurut apa yang kita inginkan, menurut apa yang kita sukai, tetapi kita menjalani hari-hari kehidupan kita di muka bumi ini menurut cara yang berkenan kepada Allah, menurut apa yang Tuhan inginkan. Biarlah salib menjadi bukti nyata iman kita kepada dunia, mendorong kita untuk lebih sungguh-sungguh lagi hidup bagi kemuliaan Allah. Kiranya kita menjadi orang-orang yang mengabarkan berita salib kepada semua orang. Ketika dunia diliputi oleh keputusasaan, ketika dunia dipenuhi dengan ketidakpastian, maka kita menjadi pembawa kabar baik yang memberitakan bahwa di salib ada pengharapan baru, di salib ada pengampunan, di salib ada pendamaian, di salib ada keselamatan, di salib ada kehidupan yang berkelimpahan. Amin firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus yang nanti akan dilayani dari rumah ke rumah. Saudara menunggu di rumah dan kami sebagai pelayan Tuhan yang akan membawa pelayanan sakramen perjamuan kudus kepada saudara. Tuhan memberkati.